Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan duluan mulu sekarang nih. Apalah. Anjir. Nah, oke ya teman-teman ya, selamat datang kembali di podcast Sersan Horor Episode 30 ya. season 2. Season 2. Kita sudah nyampe season 2 episode 30. Oke. Dan sebelum kita mulai aku pengen ngucapin dulu selamat Natal ya bagi kalian yang merayakan. Ya. Selamat hari Natal bagi kalian yang merayakan. Dan mungkin kita bisa bilang ini episode spesial Natal kali Bang Sul ya. Yoi. Bisa lah ya, bisa bilang kayak gitu lah ya. Ini ceritanya kali ini tentang rumah dinas nih Bang Sul. Waduh. Tentang rumah dinas dikirim oleh pendengar setia kita juga. Yoi. Pendengar setia kita juga yang bernama Nocha ya. Nocha ini kalau bikin cerita tuh hebat banget ya. Kenapa maksudnya? Tulisannya kayak penulis sih. Yoi. Tapi emang ini kayaknya sih Mas Nocha ini emang penulis deh kayaknya sih emang. Iya. Kayaknya sih emang penulis nih. Kelihatan sih dari tangannya sering megang pulpen nih, kayak penulisnya. Ini kan ngetik gua. Oh, enggak kelihatan. Oh iya, Ini kan ngetik juga ya. Waduh, mantap. Nah ya. Jadi Mas Nocha bukan cewek ya, cowok. Jadi Mas Nocha ini yang kalau misalkan yang udah lupa, Mas Nocha ini yang mengirimkan ceritanya pas di kampung ya Mas Sul ya, yang di kaki gunung. Betul, di kaki gunung yang ada anjing bisa bersuara manusia ya. Yang disambit. Aduh. Gitu. Iya, itu Wah, ceritanya. unik juga. Itu ceritanya Mas Nocha ya. Yoi. Nah, jadi Mas Nocha ini juga salah satu pendengar setia kita dan dia adalah salah satu pengirim cerita juga ya. Nah, jadi Mas Nocha ini kembali lagi dengan cerita yang gak kalah seremnya juga nih Mas. Dan ceritanya ini panjang banget sih. Anjir. Dan ini rapi banget sih. Ini kalau diceritain keburu tahun baru. Panjang ini, cuy. Cakep dia. Tulisannya tuh kayak tulisan di cerpen Bobo gitu cuy, bagus loh. Iya. Kayak tulisan di cerpen Bobo dan dia pakai paragraf. Wah, ini sih rapi banget sih, gila. Keren ya. Keren Mas Kayak Nocha tugas ini. akhir ini rapi. Ini jago banget sih. Ada gila, dan ini tuh dari bawah pembukaan klimaks sampai penutupan nih keren sih. Alurnya cantik ini. Udah perfect nih. Kalau gue sih yes. Kenapa kayak curut jepit gitu jadi. Nah, oke, Masul, kita mau langsung masuk aja apa gimana? Itulah biasalah. Apa tuh? Langsung. Keren mau Itulah biasalah. To the point anjir. Oke, kali ini aku yang akan bacakan ya Masul ya. Yap. Jadi Mas Nocha ini kirim dari email Masul ya. Dia kasih judul sih Rumah Dinas Kakek di Kuningan. Waduh, Jawa Barat nih. Kita kasih judul perpendek Rumah Dinas ya Masul ya. Rumah dinas aja ya. Sikat Masul? Ya, ini Kuningan Jawa Barat nih, bukan Jakarta Selatan. Betul. Ya, Kuningan salah beda ya. Oke. Betul. Langsung aja? Langsung. Oke, sikat. Setelah pesan-pesan berikut. Kembali lagi bersama kita di podcast Sersan Horor. Kenapa lu? Kenapa langsung? Kayak ini tetanus sih, demam. Botak sariawan. Anjir. Nah itu ya teman-teman ya, kita kembali lagi di episode 30 ini dan kita sudah siap membawakan cerita yang sangat seram dari Nocha ya. Dari Nocha, nanti kita akan cantumkan juga Instagram Nocha ini di deskripsi supaya kalian bisa kenal juga nih sama Mas Nocha nih yang tulisannya hebat banget nih, keren. Cakep ya. Nah, dia Mas Nocha ini kirim email ya Bang Sul ya. Jadi dia langsung tulis aja gini. Halo podcast Sersan Horor, seram tapi santuy. Halo Bang Sul dan Mas Kevin. Ya, halo juga Mas Nocha. Terima kasih ya sudah mengirimkan cerita. Ini ceritanya Mas Nocha tuh secara tidak langsung juga membantu kesehatan mata kita maksudnya. Karena kita bacanya rapi gini cakep, dan ini cakep, enak sih bacanya sih. Nah, dia pembukaan nih, dia bilang halo Bang Sul dan Mas Kevin, semangat terus baca cerita horor buat kami para pendengar. Siap. Tenang aja, kita nggak akan capek-capek ya. Selama jantung masih berdetak anjir. Yoi, darah masih mengalir. Ya, kita akan pensiun. Berhenti dong. Ini kemarin pas kita live juga Mas Nocha ikut loh. Oh ikut ya? Iya. Kita live di itu ya? Iya. Yang dia nitip ini Ati Ampla. Itu dia kalau nggak salah tuh. Dia itu Nocha. Iya, dia ikut sate usus sama Ati Ampla. Bodo amat dah ya. Buset. Nah, tenang aja Mas Nocha, kita sudah minum kopi jadi kita segar banget. Sekarang kita tiap mau siaran itu harus ada kopi. Iya. Kayak dukun. Mana ada dukun minum latte aja. Brown sugar. Dukun apa modern. Lu bayangin ya maksudnya. Misalkan ada orang konsultasi ke dukun. Jadi gimana Mbah? Ini ngamuk nih penunggunya mesti sajen. Minta apa tuh? Apa kopi hitam? Bukan espresso. pakai float lagi ya, pakai float gitu, pakai foam ya. Jadi ini mau
penunggunya minta brown sugar latte, bodo amat. Setan enak gaul ini. Kebetulan buat saya juga ada ya matcha. Tambah gaul. Matcha latte ya, gitulah ya. Ya, pokoknya aduh. Kalau gue sih minumnya kopi hitam sih Bang Sude itu. Kopi hitam ya. Emang mungkin ada kaitannya sedikit dengan mistis-mistis gitu ya kalau kopi hitam. Kopi hitam dari zamannya kura-kura ninja SD juga kopi emang hitam. Tapi ada yang coklat juga ya? Putih luwak. Oh, iya kan? juga ya. Betul juga. Bener juga ya. Oke, udahlah apa sih intermezzo sedikit ya. Lanjut tapi dah. Lanjut dah. Sabaran nih. Nah, jadi lanjut ya, katanya semangat terus untuk baca cerita dari pendengar pastinya. Dan aku Noca, mungkin kalau ceritaku sebelumnya sudah kebaca, maka ini cerita keduaku buat podcast Sersan Horor. Makasih. Terima kasih. Wah. Jangan dicium gitu. Oke, terus. Nah, sewaktu aku masih kecil, ceritanya maksudnya. Prolog nih. Apa? Prolog. Gua kan orang dulu, jadi G-nya dibaca prolog. Oh gitu oke ya. Okay. Nah, sewaktu aku masih kecil, masih balita tepatnya. Bawah 5 tahun berarti ya? Di bayi 5 tahun ya maksudnya? Bawah 5 tahun. Okay. Masih balita nih, jadi dia tinggal bersama keluarganya di sebuah daerah di Jawa Barat si Mas Noca ini. Jadi cukup dekat dengan kota Cirebon. Oke. Dia itu daerah Kuningan. Nah, kami tinggal di sebuah rumah yang ada di dataran tinggi. Duh, enak-enak sih cerita ini di kaki gunung mulu. Kaki gunung nih enak banget. Pantes apa ceritanya enak soalnya dia udaranya bagus. Lingkungannya enak gitu kan di bawah kaki gunung. Di bawah kaki gunung nih. Nah, rumah gua kaki gajah. Penyakit dong. Terus. Nah, habis itu daerah dataran tinggi maksudnya. Nah, dia nggak ingat sih nama daerahnya apa. Cirebon ya Kuningan. Cuma daerah dataran tinggi aja gitu. Nah, kebetulan rumahku ada rumah terakhir yang ada di ujung paling atas bukit. Wih, cakep tuh, gue udah ngebayang tuh. Gue enak banget hidupnya sah. Aduh, dari kecil kena polusi mulu anjing. Pantesan gak gemuk-gemuk heran. Nah, naik lagi dari rumahku itu sudah masuk ke hutan-hutan dan gunung. Kalau nggak salah daerahnya namanya Perhutani. Daerah Perhutani. Nah, aku ingat dulu itu dia ingat samar-samar dia itu pernah diajak ke daerah Perhutani tersebut dan seingatnya itu tanjakannya tinggi Bang soalnya. Sekitar 45 derajat. Wow. Gile mahal. Gitu anjir apa hampir diagonal tuh ya. Gitu ya. Kayak begini ya, kayak mau jengkang gitu. Iya, bodoh amat. Diagonal. Gitu ya. Nah, rumah tempat tinggal itu di Cirebon Bang Sul. Di Cirebon itu desain rumah dia itu arsitektur rumah Belanda. Lagi-lagi rumah Belanda ya. Kenapa sih? Karena mungkin peninggalan ya. Emang tuh yang klasik-klasik, yang unik-unik itu nggak jauh dari mistis ya. Betul. Waduh. Ya nggak usah gitulah, rumah-rumah yang kita bisa dengar rumah-rumah artis yang gayanya modern aja tuh ada juga. Lagi ini nih. Nah ini rumah Belanda loh. Lanjut. Nah banyak jendela gede Bang Sul ya. Waduh. Banyak jendela gede dan langit-langitnya tinggi. Tapi langit-langit tinggi tuh enak banget buat tidur loh. Nggak tau ngantuknya cepet aja gitu, spoi. Ini jendelanya gede, gue kesian sama pembantunya. Oh anjir. Capek. Nanti setengahnya bersih, setengah berdebuan. Kenapa ya? Nggak nyampe. Terus. Nah, beberapa lampunya itu ada lampu gantung. Aku juga pernah punya lampu gantung ya Bang Sul ya. Jadi lampu gantung itu di apartemen. Aku juga ngerti tuh kenapa pemilik sebelumnya itu jadi pernah sewa apartemen. Pemilik sebelum itu nggak pakai lampu gantung. Jadi apartemennya itu gede, unit paling gede dan dia itu banyak lampu tembak buat kayak pasang lukisan. Dan mamaku nggak copotin tuh lampu tembaknya, tapi nggak dipasang bolam ya. Keren ya, jadi kayak studio itu sebelumnya tuh studio lukis. Aku bilang, kok ada lampu tembak kan, spotlight gitu buat lukisan. Iya, sebelumnya studio lukis kata mama gitu. Nah itu dia di tengah itu ada lampu gantung. Nah itu lampu gantungnya sering goyang-goyang sendiri tuh. Dan dia lampu gantungnya kan ada setiap sisinya itu dia ada bola-bola gitu maksud bola-bolanya itu bukan bola bolamnya di dalam. Nah itu ada bola-bola dekorasi. Bola itu berat banget dari plastik ya, aksesoris kali ya. Itu gunanya buat pendaring cahaya biar lampunya jadi warna-warni gitu. Banyak ya dia. Dan bola itu sering jatuh langsung. Anjir. Itu tuh bahannya apa ya? Karet. Bukan. Jadi kayak plastik campur kaca tapi kayak ini loh, kelereng enggak. Nah, kayak bahan kelereng gitu cuma berat. Berat. Nah, dan dia itu jatuh tuh nggak bakal pecah. Tapi bunyi pasti kenceng dung gitu loh. Anjir. Dan nggak mantul ya kan, berat tuh ya. Duk gitu dia. Jatuh itu sering jatuh. Kalau ketiban pala bisa hidrosepalus itu. Makanya masalah itu harusnya tuh nggak jatuh maksud. Karena itu gantungannya itu tuh kayak kail.
Jadi kalau misalkan Bangsul mau copotin tuh bola, itu tuh harus tarik dulu. Iya, Bangsul harus naik ke kursi, terus diangkat teklek gitu aja. Oh, ada kuncinya. Itu ada kuncinya gitu. Nah itu harusnya tuh nggak jatuh. Nah itu sering jatuh tuh. Aneh juga, bingung. Nah itu balik ke cerita ya. Nah itu dulu cerita di rumah itu dulu ya, di apartemen tuh lampunya agak aneh tuh. Nah balik lagi cerita ini, lampu gantungnya di rumahnya Mas Noca ini ya. Nah di beberapa lampunya itu ada lampu gantung di rumahnya Mas Noca ini, dan di samping rumah ini ada kolam besar maksudnya buat soang. Jadi keluarga melihara soang dia. Keren, ini udah di atas bukit melihara soang, keren banget sini. Ini soang ini loh, gue dulu pernah punya mertua gue. Soangnya berisik ya? Enggak, dia kalau ada orang asing bunyi cuy. Masa? Beneran kayak anjing bener soang. Tapi gitu suka nyosor. Suka gigit? Iya nyosor itu kalau lihat kaki. Iya. Pokoknya dia kalau ada orang asing nih bunyi. Soang tuh galak kan? Galak anjir. Pokoknya banyak yang miara kalau rumah orang dulu tuh yang gede-gede piara soang. Jadi ada orang asing dia akan bunyi. Ada maling. Bisa gitu anjir bunyinya. Ngoeng gitu bunyinya. Ngoeng gitu ya. Pasti ini emang ada gunanya juga miara soang nih. Anjir soangnya teriak ada maling. Enggak ada orang asing depan pintu. Soangnya ngomong gini. Cari siapa Mas? Bisa bayangin. Cari siapa masuk kabur tuh orang banget. Kabur deh. Oke, balik. Dia di samping rumahnya ada kolam besar untuk soang. Kolamnya ini gede Bang Soleh. Cukup gede. Dia bilang dan di rumah itu ada dari rumahnya itu ada teras samping Mas Soleh. Dan mirip balkon lah ya. Anjing, keren ya. Kayak di villa-villa gitu. Nah, jaraknya itu tinggi terasnya ke samping kolam soang tuh ada kali 3 sampai 4 meter. Tinggi cuy. Tinggi lumayan. Nah, dari arah rumahnya itu ke arah kolam soang itu tuh, jadi dari arah rumahnya ke arah kolam soang itu adalah arah menuju turun bukit. Jadi aku asumsiin tuh kolam soang itu agak sedikit lebih terendah ya. Iya. Kayaknya sih. Nah itu adalah arah menuju turun bukit yang di kejauhan tampak seperti bangunan karet kalau nggak salah, pabrik karet. Jadi itu kelihatan kalau dari rumah dia itu ada pabrik karet ya. Agak jauh mungkin, cuma kelihatan. Berapa meter jaraknya? Wah dia nggak bilang sih. Enggak. Oh bukan, ini depan rumahnya ada kantor milik kakeknya. Oh iya. Nah depan rumahnya ini ada kantor kakeknya dia, jaraknya sekitar 100 meter dari rumah. Nah di depan kantor itu masih ada beberapa rumah warga, tetapi arahnya itu ke arah turunan. Nah ke arah tanjakan itu nggak ada rumah lagi. Jadi gue bayanginnya sih rumah kakeknya itu, kantor kakeknya itu, terus turun lagi itu rumah warga. Tapi kalau ke arah tanjakan itu udah nggak ada rumah lagi. Oh paling mentok paling ujung ya. Makanya rumahnya itu disebut rumah terakhir di atas bukit. Anjir, cakep nih. Keren sih, jadi kayak rumah Pak RT gitu. Nah jadi di dekat rumahnya ini tuh ada goa Bang. Goa? Serem banget anjir. Gila cuy. Serem amat sih anjir. Ini dalam rumahnya ada goa? Bukan, di dekat rumahnya ada goa cuy. Oh dekat rumahnya ada goa. Iya, serem banget anjir. Ayahnya Noca ini bilang itu kayaknya adalah mungkin ya, itu sepertinya goa Jepang maksudnya. Nah jaraknya itu kira-kira 100 meter dari rumah. 100 meter kurang. Gak terlalu jauh cuy. Arahnya ke arah turun bukit. Waktu itu ayahnya ini lagi berjalan-jalan pagi melewati kolam maksudnya. Ayahnya lagi jalan-jalan pagi lewatin kolam gitu. Terus lagi arah ke turun bukit. Ayahnya ini tuh lewatin hutan, nerabas gitu. Mungkin hutannya nggak tahu tebal apa gimana. Turunin bukit buat lihat-lihat apa aja yang ada di sekitar rumah. Ada satu tanah lapang di Bangsul ya, yang pohonnya tuh nggak banyak, tanah kosong itulah, pohon nggak banyak, pohonnya nggak serimbunin di belakang. Tiba-tiba ayahnya ini tuh ngelihat ada goa yang lokasinya itu nggak jauh dari bawah kolam maksudnya, di bawah kolam, sekitar beberapa puluh meter dari kolam, di bawah bukit. Nah ayahnya itu nggak bisa inget sih jarak pasti ke goa tersebut. Dan ayahku pun tidak berani mengecek ke dalam karena nggak bawa peralatan, takutnya ada ular kan. Iya sih benar sih. Ya kalau misalnya ketemu gitu sih takutnya pertama kali binatang sih ya. Ular sih pasti. Beruang lu keluar anjir. Si grizzly lagi. Iya anjir. Ada ular, takutnya ada ular atau hewan buas di goa tersebut. Dan ayahnya bilang waktu itu adalah kalau itu ada goa Jepang. Dia sempet cari di Google Map. Apakah ada goa Jepang di daerah Kuningan, terus tapi nggak ketemu tuh. Nah akhirnya ayahnya tuh nggak salah lihat ada goa cuy, karena itu pagi hari dan udah terang, dan kemungkinannya itu ada antara goa itu sampai sekarang tidak banyak ditemukan orang. Waduh. Jadi
Jadi ada dua kemungkinan nih. Kalau nggak guanya itu emang tersembunyi dan nggak ditemuin orang, Gua gaib. atau itu guanya nggak kasat mata cuy, Bisa gaib. juga. Dan kebetulan ayahnya doang yang lihat, walahu alam katanya. Allah alam. Nah Iya sih. situ, tapi bisa aja sih itu maksudnya cuma ditunjukin pas aja bapaknya lihat gitu tentu ya. Bapaknya pas aja lihat gitu mungkin. Iya. Ya. Jadi Karena gue juga baru denger gua Jepang di daerah Kuningan nggak ada. makanya gua Jepang kan maksudnya nggak sebanyak itulah ya. Jarang. Paling ini di Bandung. Jadi ya. Nah, jadi si Mas Noca ini mau ceritain dulu nih masuk sejarah singkat dari rumahnya. Waduh. Jadi rumah ini tuh di beberapa kali digunakan sebagai markas militer. Oh dulunya ya. Ini bersejarah banget anjir. Iya loh, keren ya. Jadi pernah jadi markas tentara Belanda, markas tentara Jepang, sampai tentara Republik sebelum Indonesia merdeka. Anjir, rumahnya keren nih. Buset dah. Kok jadi museum aja ya sekarang? Makanya keren ya. Di atas bukit lagi yang strategis banget tuh. Yoi. Dan akhirnya digunakan kakekku yang waktu itu seorang anggota TNI. Oh, pakai TNI. Pakai TNI toh. Sebagai rumah dinas nih. Mantap. Kabarnya sebelum digunakan sebagai digunakan tentara Belanda, rumah ini tersebut dimiliki oleh seorang pendekar Waduh. yang melakukan pemberontakan terhadap penjajahan Belanda. Kabarnya pendekar ini tuh punya kekebalan tubuh Bang Sul. Kayak pitung gitu. Iya, punya ilmu kebal sama ilmu abadi. Waduh. Pendekar ini nggak bisa mati. Apa namanya itu? Rontek ya. Rontek. Pancasona bukan? Pancasona juga. Kalau Pancasona kan yang nggak boleh jatuh ke Disatuin. tanah. Oh, nggak bisa. Kalau rontek ya nggak boleh satuin tuh. Jadi potong-potong. Iya. Ukurannya harus dipisah ya. Nah, nggak bisa mati nih. Pendekar ya. Katanya pendekar ini kan udah hidup, udah mati pun bisa hidup lagi. Oke. Nah, akhirnya pendekar ini dapat dikalahkan karena pengkhianatan dari saudara seperguruannya. Kasih tahu kelemahannya kali Iya, ya. dibujuk. Jadi teman pendekar ini tuh dibujuk tentara Belanda. Nah, akhirnya teman seperguruan ini tuh kasih kelemahannya pendekar ini ke Belanda kan. Akhirnya pendekar ini dibunuh. Anjir. Tapi kali ini kepalanya dipenggal, dipisahin sama tubuhnya. Iya, rontek ini. Kepala dan tubuhnya dikuburkan di tempat yang berbeda. Oke. Kepala di pinggir sungai dan badan ini di seberangnya. Akhirnya pendekar ini tidak dapat menyambungkan kembali kepala dan badannya sehingga tidak bisa hidup kembali. Iya dipisahin ya. Nah, ada beberapa kejadian aneh nih yang terjadi di sekitar rumah katanya. Ada sebuah gudang yang berada di bangunan terpisah dari rumah. Suatu ketika kakek sepupunya si Mas Noca ini atau paman dari ayahku membersihkan gudang tersebut. Oke. Nah, habis sudah bersih, si kakek sepupunya ini tuh beresin peralatan bersih-bersihnya gitu Mas Sol. Oh, dan dipakai. nah, habis itu balik ke rumah. Nah, bersihin lah, dimulai bersihin apa sapu, pel, celurit, gitu kan. Yang bersih-bersih semua Habis dipakai ya. dipakai gitu, kanebo lah apa gitu ya. Anjir mau ngapain mau bukan nebo? Ya, bisa aja lah. Iya juga sih. Nah, Terus besoknya itu pas ngecek gudang, ternyata gudangnya tuh kotor lagi sih. oke, terus. Aneh ya, tapi akhirnya bersihin lagi Mas. Jadi positif banget ya, sabar nih. Kalau gue udah kesel banget ya, gue udah bersihin capek lu. Ngotorin lagi. Nah, akhirnya dibersihin lagi lah sama kakeknya kan, kakek sepupunya. Nah, akhirnya besoknya lagi kotor lagi cuy. Si anjing. Akhirnya kesel kakeknya kan. Nah, akhirnya nggak mau dibersihin lagi. Oke. Katanya percuma juga, katanya mungkin penghuni gudang itu nggak suka tempatnya bersih dan lebih suka kotor. Oh. Katanya menurut beberapa orang penunggunya itu lebih suka tempat kotor dan lembab. Mungkin tuh kenapa gudang itu tidak dapat dibersihkan. Anjir. Sosoknya ada nggak? Nggak ada sih. Dia nggak Pokoknya abis dibersihin diberantakin. Kayak anak gua dong. buset dah. Siap. Ngeberantakin. Oh, jadi langsung ngerti rasanya ya. Iya, kayak gitu emang. Tembok dicoret-coret ya. Iya, mending. Apa dibanting. Sekarang tembok udah habis penuh, muka gue yang coret. Iseng apa gimana? Nah, itu habis itu dulu katanya kantor yang berada 100 meter dari rumahnya itu belum dibangun maksud. Oh, masih kosong. Dan karyawan-karyawan kakeknya itu tuh masih kerja di rumah. Dan mereka itu lihat lampu gantungnya itu tuh gerak sendiri. Tanpa ada yang angin. Anjir. Karena jendelanya itu pintunya itu ditutup juga, jadi nggak ada angin dan cuma gerak sendiri. Waduh. Iya. Dan para karyawan juga tidak merasakan ada yang angin. Lu gaib-gaib taunya gempa aja. Bener juga. Kalau dia bilang nih, kalaupun itu gempa biasanya lampu gantung itu bergerak perlahan seperti bergetar, tapi ini lampu gantung ini goyang-goyang cuy. Kencang kayak ada yang gelayutan gitu. Dan goyangan lampu itu kencang cuy, bukan kayak getaran gempa ya. Oke. Lagi pula tuh emang nggak berasa gempa, semua normal-normal kecuali lampu itu. Nah, di lain waktu omnya ini jadi si Mas Noca ini punya om namanya Om Aan. Om Aan. Jadi Om Aan itu adik sepupu dari ayahnya. Anak dari adik nenekku. Si Om Aan ini tuh lagi ngerokok di teras rumah. Malam-malam bareng papanya si Mas Noca.
Nah kebetulan Om Aan ini tuh berkunjung dari Surabaya. Jadi Mas Surabaya. Om Aan itu Surabaya. Nah itu berkunjung ke rumahnya Noca di Kuningan. So tiba-tiba ayahnya Mas Noca ini tuh dengar ada suara sepatu boots Langkah kaki ya. yang dihentak-hentakan ke tanah. Gubrak gitu kayak. Segitu. Buset adalah gitu dah. Bunyinya gitu enggak. Iya. bunyi sepatu boot gitu. Dok gitu. Ayahnya itu mengira ada pasukan tentara bawahan kakeknya yang sedang latihan baris berbaris di sekitar rumah. Dikira ada latihan kali ya. Nah, di malam hari. Mungkin ini pas zaman kakeknya masih tugas kali ya, masih jadi tentara ya. Nah, mereka berdua pun ngecek cuek. Dan biasa aja tuh, meskipun sosok tentara yang baris-baris ini tuh nggak kunjung tampak. Nggak lewat-lewat tuh, cuma suaranya ada tapi nggak itu. Cuma langkahnya doang. Brak. Akhirnya Om Aan sadar kalau suara tentara itu bukan suara tentara bahasa Indonesia. Bahasa apa? Ternyata suara tentara itu ngomong suara bahasa Belanda sih. Oh. Akhirnya mereka langsung kabur ke dalam rumah, langsung tinggalin rokok di asbak di luar. Anjir. Kok penampakannya juga jadul ya? Itu dia. Nah, pernah tuh juga ini kejadiannya jadi banyak maksudnya. Dan pernah juga si Mas Noca ini punya babysitter. Babysitter itu ikut tinggal di rumah ini. Babysitter ini juga ngalamin nih Masul. Kejadian menyeramkan rata ya. Iya. Nah, ini kan Mas Noca udah cerita nih. Rumahnya ini banyak jendela gede Masul ya. Nah, termasuk ada satu jendela gede juga di kamar pembantu. Nah, di suatu malam babysitter itu teriak kenceng banget sih. Teriak-teriak kenceng. Nah, habis itu ibunya Noca pikir, oh ini babysitternya kejatuhan cicak atau apa gitu kan. Tapi emang kejatuhan cicak tuh ngeri banget cuy. Teriaknya emang pasti kenceng sih. Nah, habis itu pas didatengin, pas disamperin babysitternya kan semua panik lah pasti kan teriak gitu cuy. Nah, babysitternya tuh cerita, dia pengen tidur, pas pengen tidur tiba-tiba dari luar jendela itu ada tangan gede banget cuy. Anjir. Dan tangan itu meluk babysitter dari luar jendela. Meluk kayak dekap gitu. Nah, itu kali ya, aku juga gak ngerti tuh. Waduh. Terus jendelanya pas kebuka dan itu masuk tuh tangannya itu gede. Dan langsung main meluk aja gitu. Habis itu tangan ini diduga milik sosok genderuwo yang oleh kakek sepupuku itu yang bersihin gudang. Oh, ini jadi gini gudangnya. Jadi belepotan aku bacanya. Nah, jadi itu penunggu gudang yang dibersihin kakek sepupunya. Oh, oke. Nah, jadi mereka tuh manggilnya sosok ini tuh namanya Kliwon karena sosoknya itu muncul di malam Kliwon. Waduh. Nggak cuma di malam Jumat Kliwon katanya, tapi Selasa Kliwon juga. Oke. Katanya hari apapun asal itu hari Kliwon dalam penanggalan Jawa. Pasti itu sosok nongol katanya. Babysitter langsung teriak kan, soalnya berusaha melepaskan diri dari tangan yang memeluknya dari luar jendela. Kemudian ketika anggota keluarga datang itu berdatangan, sosok itu hilang dan babysitter langsung lari jauhi jendela. Entah apa yang terjadi kemudian, ayahku tidak menceritakan detailnya. Ukuran jendela cukup besar, mungkin ada orang bisa keluar masuk jendela itu dengan mudah. Iya, ukurannya gede. Jadi orang bisa keluar masuk itu gampang. Aku gak ingat sih berapa meter ukuran pastinya ya. Yang jelas gede banget katanya. Bisa meluk sebadan gitu, tangannya bisa gede berarti cuy. Gede lah, jendela juga gede. Kalau jendela gede itu hanya muat satu tangan dari Kliwon yang ia gunakan untuk memeluk babysitter, berarti Kliwon itu berapa gede cuy? Iya, ini kayaknya genderuwonya di zoom jadi kelihatan gede. Kalau zoom out kecil dong Jir. Tapi gue bisa ngebayangin sih emang sosok itu emang gede sih, emang kebanyakan tuh tangan sama kaki tuh lebih panjang tangan dan gede. Benar, soalnya sosoknya menyerupai kera ya. Nah iya betul. Benar. Genderuwo panggilan Kliwon. Betul, panggilan Kliwon. Oke. Nah lanjut Mas Sule. Waktu itu ini kejadian selanjutnya ya, satu sore nih. Waktu itu si Mas Noca ini bisa jalan. Dan udah lumayan gede lah ya, udah bertumbuh. Nah sore-sore tuh dia main lempar bola sama ayahnya. Lempar bola. Nah habis itu si Mas Noca ini mau ngelempar bola, lemparnya tuh meleset ke arah pohon pisang. Ya gila. Nah habis itu ini ayahnya yang cerita ya. Ayahnya bercerita si Noca ini tuh nunduk. Ini masih kecil ya, jadi mungkin Nocanya nggak inget. Nah, ayahnya yang cerita. Ayahnya cerita si Noca ini tuh pas lempar bolanya tuh meleset ke bawah pohon pisang, tapi si Nocanya tuh nggak mau ngambil, nggak mau mengambil bolanya, tapi bahkan nunduk doang. Wah, lihat apa dia? Abis itu bahkan si Noca ini terlihat takut. Ini ingat bapaknya cerita ya. Bahkan si Noca ini terlihat takut dan tidak tampak asik lagi bermain bola. Udah nggak mood main gitu. Udah bete ya. Diem doang, nunduk kan.
Terus ayahnya nanya, kok nggak ambil bolanya gitu kan? Kenapa nggak diambil bolanya? Udah si Noce cuma geleng-geleng doang. Nah ayahnya itu sadar cuy, kalau si Noce ini lagi peka. Oh. Gitu. Ayahnya nyuruh si Noce untuk tetap ambil bolanya. Sambil bilang nggak apa-apa, ayah ada di sini kok, katanya gitu. Terus Akhirnya si ayah, tapi ayahnya tuh nggak manjain dia juga ya. suruh Dilatih ya, harus berani ya. dalam kondisi takut suruh tetap ambil. Iya. Dan akhirnya aku memberanikan diri mengambil bola itu meskipun sambil menunduk, tidak mau melihat ke arah pohon pisang itu. Oke. Dan langsung berlari ke arah ayahku ketika bola sudah keambil. Selama aku tinggal di sana, yang ini aku masih ingat betul. Aku sering mendapatkan sebuah visual sosok kera badan besar, Oh my god. memakai mahkota dan semacam sarung. Sarung. Keren juga ya. Aku merasa sosok kera ini tinggal di hutan yang ada di sisi kanan rumah, arahnya ke gunung. Oh. Tapi sosok ini lebih ke arah menjaga hutan, bukan mengganggu atau usil. Oh iya. Pernah juga suatu waktu ketika aku sudah mulai bisa mengandaikan tangan ke arah depan rumah. Entah, sorry, aku bacanya ke skip 2 kalimat nih aja. Dulu 4 itu. Pernah juga suatu ketika aku yang sudah mulai bisa bicara duduk di teras bersama nenek sepupu. Nah, tiba-tiba si Noca ini ngelambain tangan ke arah depan rumah. Masih kecil dia mungkin nggak inget kali. Nenek sepupunya itu heran dan bertanya kepadaku, kamu ngelambain tangan ke siapa? Waduh. Terus kata Noca dia, itu sama nenek Sri katanya. Nenek siapa? Seri. Aduh mau nguap. Sorry nguap. Katanya si Noca jawab, nenek kan nanya, kamu ngelambain tangan ke siapa, Dek? Gitu kan. Si Noca bilang, itu sama nenek Sri lagi berhenti depan sana gitu. Oh my gosh. Sebut aja Sri karena udah nggak inget nama beliau. Oke. Mendengarnya nenek sepupuku itu langsung panik dan menggendongku masuk ke rumah. Bagaimana tidak panik, nenek Sri baru meninggal tadi pagi. Oh my god. Shit. Waduh. Anjir, sering tau kejadian ini nih. Dia misalnya paginya baru pengumuman meninggal, tiba-tiba sorenya masih lihat. Anjir, bangke banget itu. Tapi anak kecil yang lihat ya. Makanya. Nah, suatu ketika juga dia pernah hilang di rumah ini. Hilang diculik gaib. Aduh. Si Noca juga pengalamannya gila juga. Noca pengalamannya nih. Waktu itu menjelang maghrib maksudnya. Si Noca ini masih bayi. Masih wangi ya. Wangi harum. Dia mundur sedikit nih ceritanya. Mundur pas dia masih bayi. Diajak masuk ke dalam rumah dan ditaruh sama ibunya itu di kasur kamar belakang. Kamar babysitternya. Kebetulan kakek nenek itu sedang keluar. Dan ayah ibunya sedang ke Surabaya. Oh, berarti bukan sama ibunya ditaruhnya. Dia lagi diurus sama babysitter. Rumahnya kosong berarti dong. Kosong. Pergi semua Cuma dia sama babysitter aja. Ayah ibunya lagi ke Surabaya, kakek nenek lagi keluar. Ayahku pun tidak tahu soal cerita ini. Yang menceritakannya adalah nenek dan kakek. Oh iya. Lanjut nih. Babysitternya pun keluar dari kamar sebentar ke dapur doang. Letaknya itu nggak jauh dari kamar babysitternya. Babysitternya pengen bikin susu nih, keluar bentar ke dapur. Berarti si Noca ditinggal. Iya, ditinggal di kamar. Bikin susu dulu. Nah, terus pas udah selesai bikin susu, babysitter itu balik ke kamarnya cuy. Dan dia udah hilang. Loh, gitu aja hilang. Tapi panik sih anjir. Anak orang lagi anjir. Waduh, abis itu panik nih babysitternya. Cari kemana-mana, penjuru rumah nggak ketemu. Sampai keluargaku yang ada di rumah itu ikut mencari. Oh, mungkin masih ada keluarga yang lain kayak om gitu kali ya. Mungkin panik kedengeran kali ya. Nah, tolong cariin ikut juga. nyari dan bahkan nelpon kakek nenekku untuk mencari. Pencarian ini sampai malam cuy. Astagfirullah, lama cuy hilang Dan cuy. setelah neneknya datang, nenek itu yakin ini bukan manusia yang bukan ulah manusia. Iya. Terus gitu. Dan kamar babysitternya itu akses masuknya itu pasti ngelewatin dapur dan nggak mungkin ada orang yang bisa masuk selain melalui dapur. Kalau misalnya lewat kelihatan dong. Kelihatan. Gitu. Dan atau lewat jendela yang saat itu terkunci dari dalam. Waduh. Dan kakeknya itu pun kakeknya di Noca pun ngaji ya. Baca Al-Quran di kamar babysitternya. Terus selagi yang lainnya mencari-cari keberadaannya si Mas Noca ini, sambil pukul-pukul alat masak dapur. Ya, tampah ya biasanya. Pukul tampah tuh biar bisa bikin ribut lah pokoknya ya. Iya. Nah, hampir tengah malam nih, ada sayup-sayup dengar suara bayi nangis di belakang di hutan belakang rumah. Anjir. Nyasar ke hutan, anjir. Jauh juga di bawahnya cuy. Makanya, beberapa orang yang mendengar langsung menuju ke arah suara bayi. Oke, terus dan akhirnya ketemu sih ternyata itu suara si Noca. Oh my gosh. Di tengah hutan ketemu cuy. Dari dalam rumah dibawa ke dalam hutan nih. Nah, kata dia si Noca ini masih inget tuh sosok yang nyulik dia gimana. Samar-samar. Dia masih ingat sosoknya itu yang nyulik dia itu ibu-ibu. Wajahnya gede katanya. Tidak palanya gede mungkin ya.
tidak seperti wajah manusia. Rambutnya panjang dan mengambang. Setelah seperti sedang berada di dalam air. Oh, paham. Rambutnya itu berkibar-kibar gitu. Kayak dalam air. Kayak dalam air, iya. Waduh, kayak mama, Iya. sosok mama kayak gitu rambutnya. Pakaiannya putih lusuh. Oh, maksud pernah nonton Mama ya? Iya kayak gitu. Nah, itu serem juga anjir. Terus Berpakaian putih lusuh panjang sampai menutupi kakinya yang tidak menapak ke tanah. Dan satu detail lagi, dan satu detail dari sosok ini juga yang bisa kita lihat ini, sosoknya itu pegang botol susu bayi. Cuy. pegang botol susu. Iya, disebut tetan botol karena dia membawa botol bayi dan suka menyusui bayi dengan botol yang ia bawa tersebut. Tapi aku nggak tahu isi botolnya apa. Kemungkinan besar sih bukan susu atau air. Oh, untuk pegang botol, pegang galon. Anjir, sama amat. Pegang galon sama gas anjir, kayak lu tahu kan yang nganter kalau di apartemen yang suka nganter gas ke atas tuh tapi pakai dorongan. Gitu, anjir. Nah, setan botol ini tuh katanya berasal dari jin korin seorang ibu yang meninggal saat persalinan. Jin korin itu jin pendamping ya. Betul. Nah, saya udah meninggal, biasanya pendamping itu keluar. Kayak gitu. Nah, naasnya itu bayinya juga ikut meninggal. Oh, Tapi nggak dimakamkan di makam yang sama. oh dipisah ya. Lucu ya. Oke lah gitu ya. Nah, akhirnya sosoknya itu gentangan mencari bayinya yang ia sangka masih hidup. Oh, karena dipisahin Ya, kuburannya. bisa gitu aja lah. Buset dah. Nih, anjir, si Noca ini kalau cerita sih bagus sih ya. Dia tiap paragraf tuh ada spasi, spasinya Nah, ceritanya lain-lain. Betul-betul rapi ya. Tapi dalam lokasi yang sama. Betul. Tapi ini paling serem sih menurut gue ya. Tiba-tiba masuk kamar babysitter udah hilang cepet aja gitu. Dari pagi sampai malam loh, tuh di tengah hutan cuy. Mungkin Mas Noca bisa ceritain detailnya kali pas dia diculik tuh rasanya gimana. Apakah udah dijejelin tuh sama botolnya itu atau gimana nggak tahu ya. Iya sih. Nah, cerita sampai situ aja, ditutup katanya. Sekian dulu Bang Sul dan Mas Kevin, podcast Sersan Horor. Sukses terus podcastnya, jaga kesehatan. Thank you. Thank you. Mas Noca juga jaga kesehatan agar bisa terus menceritakan kisah-kisah seram tapi santai. Oh, Standing applause buat podcast Sersan Horor. Thank you. Kapan-kapan aku ceritakan lagi kisah lainnya tentang rumah kakek nenekku yang di Jakarta. Sampai pernah masuk acara La TV pemburu hantu anjir di tahun 2000-an. Kantor ayahku saat ini dan juga rumah tinggalku di Surabaya yang masih aku tinggalin sampai bersama keluarga sampai saat ini. Mohon maaf kalau agak beribet ceritanya. Ini ngetik pakai HP soalnya. Ngetik pakai HP udah bagus. Gimana pakai laptop nih? Gimana pakai mesin tik? Buset. Bunyi ketik. Waduh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Sampai jumpa. Luar biasa. Kita harusnya standing applause-nya buat Mas Noca. Ya, Mas Noca nih keren banget ya. Keren banget. Rapi ya. Kayaknya emang penulis ya. Di handphone aja kayak gini loh. Gimana di itu ya? Di apa? Mesin apa itu? Mesin obras. Buk. Menjahit. Bayangin lo ngetik jeg ya. Pokoknya Mana ini mesin cetak. 4 jempol lah buat Noca nih. 4 jempol ya, sama jempol kaki juga ya. Jempol lu lah. Lu dua. 8 dong, jempol kaki juga. Aduh. Mantap. Keren Noca nih. Pokoknya dia tuh yang kenapa gue demen dengan ceritanya dia tuh ya, lokasinya keren-keren coy. Betul, karena kaki lokasinya gunung. bikin kita bayangin ya. Ya, jadi kita langsung tek Adem aja tuh, adem gitu aja. ya. Terus rumahnya juga bangunan Belanda lagi, ya kan? Rasanya itu bisa bayangin aja sih. Menurut aku cerita dia cukup deskriptif soalnya Bang Sul. Bisa bikin kita bisa bayangin. Yoi, kita baru kasih tahu ininya aja ya, apa namanya, geografisnya itu udah kebayang. Betul. Ya. Karena detail. Waduh, mantap. Tapi Mas Noca ini tuh beruntung sih menurut aku, karena dia tuh selalu tinggal di daerah yang asri. Masa kecil indah ya. Masa kecil indah nih, kecuali diculik itu ya nggak indah ya. Janganlah. Itu dia Bang Sul ya. Oke. Waduh, mantap. Aduh, bagus nih ceritanya Mas Noca ya, serem juga. Menurut aku sih yang paling serem sih yang babysitter sih. Iya cuy. Tapi hilangnya lama cuy. Benar. Sampai malam. Sosoknya juga, geli juga sih. Serem. Kok geli sih? Anjir. Aduh, si Korin nih yang nyulik nih. Betul. Aduh. Tapi korennya serem sih anjir. Rambutnya terbang itu kayak lagi dalam air. Iya cuy. Anjir serem sih, kayak film Mama bener ya. Iya. Bang Sul pernah nonton nih film Mama juga ya? Pernah cuy. Belum sampai habis sih, cuma udah serem anjir. Itu gimana ya? Setannya setan deh, ngaget gimana? Pokoknya serem sih. keren dah, pokoknya bentuk setannya itu. Ntar lu nonton lagi lah. Seru Iya, tuh. cakep. Oh ya, aku pengen review film sedikit nih Bang Sul. Kebetulan ya. Apa tuh? Sebelum kita tutup, biar kalian gak bosan juga. Film Jeritan Malam Bang Sul. Wah, film Indo ini. Lu Indo. Jadi ini ceritanya itu cerita nyata karena diambil dari salah satu thread Kaskus juga Bang Sul. Oh. Jadi Kaskus itu banyak menelurkan film-film yang dibikin dari berdasarkan cerita nyata yang di Kaskus. Ini ada di bioskop kan? Ada masih tayang kok sampai sekarang.
Gue dulu nontonnya cuma Misbar doang. Jadi nggak tahu. Tuh anjir. Layar tancap, gerimis bubar. Oh Misbar tuh Gerimis Bubar ya. Iya. Oh. Jadi tuh kamu baru nonton kemarin ya maksudnya minggu lalu. Ngajak gue sih lu. Basu kan sibuk. Basu kan diajak nonton, bini gue nyariin gitu. Ini nonton seru buang sampah. Iya lagi nonton tiba-tiba masuk WhatsApp Umi sayang. Kalau nggak balas digam tampol lu aja. Jape akhirnya iya. Lanjut. Nah, jadi film itu Jeritan Malam. Aku pertama juga agak skeptis nih nontonnya kan, karena pas sebelum aku nonton itu trailernya itu udah nonton dan trailer itu bikin nggak menggugah ya. Nggak, karena menurut aku tuh dia filmnya bagus, cuma aku bilang menurut aku yang awam ini, menurut aku trailernya itu agak kurang. Oke. Filmnya bagus, tapi trailernya mungkin dia bikinnya agak kurang. Karena dia cuma masukin adegan yang repetitif, terus adegannya itu flat. Oh datar ya gitu. Iya datar. Biasa aja adem. Jadi tuh nggak bikin build up gitu, nggak bisa dibikin jeng terus bikin kita, wih pengen nonton nih gitu. Enggak. Oke. Makanya pas aku lihat, trailernya kok begini sih gitu ya. Soalnya aku lihat pas baca berita-berita tentang film itu juga katanya dananya habisnya puluhan miliar. Oh gede juga cuy. Nah puluhan miliar dan pas aku lihat trailernya, masa iya seru sih gitu kan, trailernya cuma gini kan, pas aku lihat nggak menggugah, nggak bikin pengen nonton gitu. Akhirnya entah kenapa aku pikir nontonlah coba kan. Coba nonton. Nah kebetulan ceritanya pun aku udah baca di Kaskus, cuma baru setengah. Oh ini versi filmnya ini. Iya. Nah abis itu pas aku nonton, cuy ternyata cuy. Oh, nggak sesuai sama yang di inian lo ya. Ternyata seru banget loh. Ternyata kalian kalau yang belum nonton harus nonton. Mungkin filmnya apa ya? Filmnya dibilang serem banget sih enggak ya. Cuma gimana dia bisa bikin filmnya itu atmosfernya serem tuh dapet. Oh, Sosok-sosoknya sih nggak terlalu gimana. Cuma dari acting orangnya, ini filmnya yang dimainin sama siapa? Cinta Laura maksud. Cinta Laura. Dia serem dia kalau main horror tuh. Itu dia masalahnya. Menurut aku itu Cinta Laura ini bukannya mengkritik atau gimana. Ini cuma menurut aku aja. Okay. Cinta Laura ini mungkin belum cocok untuk main film horror maksudnya. Karena ini juga mungkin dia coba lah ya. Mungkin nanti bisa membaik. Soalnya menurut aku tuh dia apa ya? Dia lebih cocok main film drama komedi sebenarnya. Atau karena action gitu. Iya, karena dia emang menurut aku untuk horror agak kurang sih. Iya. Karena jadi untuk horror jadi apa ya? Nanti mungkin kalian kalau misalnya udah nonton baru ngerti maksud aku gimana. Ya. Nah kalian nonton dulu deh. Sisanya untuk aktor yang lain atau pemain lain itu udah bagus banget. Tapi untuk Cinta Lauranya mungkin horor agak kurang sih. Nanti mungkin kalian nonton dulu, kalian pasti ngerti deh maksud aku gimana. Yang lebih cocok sih bukan dia kali yang mainin ya. Betul. Gunung Sri Mulat aja gitu. Tawamu sampai pipis. Terus. Nah itu ya, mungkin yang main harusnya Mastur. Lah itu boleh juga. Jadi lawak ya maksudnya. Nah itu dia maksudnya. Filmnya bagus banget. Jadi filmnya itu cuma 1 jam, hampir 2 jam. 2 jam pas deh. Tapi kalian bakal berasa tuh nonton itu film 3 jam. Waduh. Karena dia tuh bisa bikin, aku gak ngerti deh itu karena alur ceritanya atau karena sutradaranya jago storytelling apa gimana. Tapi itu film berasa lama. Berasa lama bukan berasa lama bosan ya, berasa seru. Berasa lamanya seru. Dia ada alur maju mundurnya nggak sih? Ada bun, pokoknya seru banget ya maksud. Jadi pengen lihat tiap alur. Filmnya lebih ke seru ya daripada ke serem ya. Tapi bisa bikin kalian tutup mata juga sih. Bisa bikin kalian ngeflinch dikit lah. Seru filmnya. Rekomendasi itu ya dari aku ya. Jeritan Malam tuh sebelum. Apa judulnya? Jeritan Malam. Mungkin minggu ini kali dah. Ntar gue nonton lah. Coba nonton. Harry Potter kan? Spider-Man. boleh sih. Sebelum udah nggak ada di bioskop kayaknya mending nonton dulu, itu bagus banget. Dan itu kebetulan kemarin aku nonton sepi maksudnya. Jadi enak lah suasananya gitu. Oke. Lu ngapa video call sih pas nonton? Tangkep gua anjir. Bang, bajak-bajak ya? Enggak, ini film teman saya mau nonton gratis. Teman saya mau nonton gratis makanya video call. Ya Allah. Are, gitu ya maksudnya ya? Yo. Itu rekomendasi boleh. film. Guys, nonton guys. Jeritan Malam guys. Jerit malam ya itu. Jeritan malam benar. Oh, Jeritan itu Malam. Bagus banget sih. Itu bakal bikin kalian anjir gitu kalau bikin kalian gitu. Tuh apa sih sosok apa gimana? Apa film gue enggak trailer. Trailer bukan bunuh-bunuhan gitu. Iya, kalau trailer kan lebih kayak bunuh-bunuhan, lebih kayak misteri yang gimana gitu kan. Oke, ini show gitu ya. Ini hantu. Oh, ini hantu. Ini serem banget sih, seru. Ini lebih ke seru daripada serem sih. Udah gitu aja menurut aku. Oke. Boleh coba guys ya. Itu bagus ya filmnya ya. Ada pesan moralnya juga. Ya mungkin emang belum sempurna banget, cuma menurut aku sih masih di bawah Pengabdi Setan ya. Oke. Cuma
Tapi pesannya layak ditonton. Pesannya dapet lah di film itu ya. Betul. Udah itu aja sih Bang Sul ya. Itu rekomendasi dari aku tuh kalau yang kalian yang belum nonton bisa ditonton. Mantap. Udah gitu aja Mas Sul, ada yang mau ditambahkan? Tapi sereman yang nyulik Noca tuh. Iya, anjir ya. Bangke tuh. Aduh. Oke, ditunggu lagi ceritanya Mas Noca. Ditunggu. Ceritanya keren-keren banget. Keren-keren Noca. Bagi kalian yang ingin follow Mas Noca, ini ada di kolom deskripsi di bawah. Kalian lihat aja langsung. Yang mau ngirim juga boleh di susanhoror. Betul. Bagi kalian yang punya pengalaman horor yang serupa atau kalian yang mungkin mikir ceritanya kurang serem, punya gue lebih serem gitu ya. Langsung kirim aja ke kita akan bacain ke sersanhoror@gmail.com. R-nya 1. Kenapa Cinta jadi Laura. Cinta Laura. Oke, enggak apa-apa. The Maghrib. Apa? Udah maghrib. Oh, udah maghrib. The Maghrib. Keren-keren Noca. Sip. Bagi kalian yang menginginkan, sekarang sudah tahu kemana, sersanhoror@gmail.com. Dan mau follow IG kita? Boleh, mau follow kita ada di Sersan Horor FM maksudnya. Bisa follow aku juga, bisa follow Bang Sul, di situ ada. Dan support kita terus dengan klik subscribe di YouTube kita dua-duanya. Di Spotify, di follow juga. Di Night Vision TV, di Sersan Horor FM di YouTube juga kalian subscribe aja. Jadi kalau misalnya kita ada upload langsung tahu ya. Langsung dapat updatean nih ya. Kita juga sekarang jadi ketagihan live di Instagram nih Bang Sul ya. Waduh. Nanti kita live juga kapan-kapan ya. Mantap. Oke, gitu aja teman-teman untuk cerita kali ini. Terima kasih udah stay tune sampai episode ke-30. Oke. Mau pesan-pesan dulu nih. Apa tuh? Ini pesan dari orang tua aja nih sih. Apa tuh? Jadi untuk pendengar Sersan Horor dan Night Vision ya. Betul. Ini himbauan aja. Ntar untuk kalian nih yang mau akhir tahunan yang mau bikin acara gitu kan, ya mau keluar kota atau apa, itu hati-hati ya guys ya di jalan ya. Itu cek dulu kendaraan. Betul ya. Karena kita kan nggak tahu ya, jadi kita harus teliti dulu ya. Misalnya mau keluar kota itu kendaraannya dicek, terus kalau mau berlibur, yang mau liburan hati-hati di jalan. Paling rawan tuh apa tuh masuk? Apa tuh? Pecah ban di tol. Nah itu makanya tolong dicek dulu sebelumnya. Pokoknya hati-hati ya. Betul. Kalau kalian mau naik kereta juga kereta dicek dulu. Dicek ada bannya nggak? Kalau ada bannya nggak usah naik. Kita udah bayar tiket ya, kita naik. Kita ngecek aja. Jadi maintenance kita. Tapi gue bingung sama kereta. Kenapa? Padahal cuma pelek doang, tapi jalannya kenceng. Iya. Canggih. Ban yang ada bannya malah nggak jalan. Amat lah. Pokoknya hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Ya hati-hati di jalan ya. Baca doa yang pasti. Betul. Ya pokoknya cek kendaraan yang mau keluar kota ya. Betul. Karena kita sayang sama kalian. Walah. Himbauan ya. Bagi kalian yang masih bekerja mungkin beberapa profesi yang masih dituntut untuk bekerja, semangat terus. Karena mau ganti tahun ini. Betul. Semoga tambah juga usia. Betul. Kita bisa lebih baik lagi. Oke. Ya, akhir kata selamat Natal juga yang bagi yang merayakan lagi ya, bagi yang merayakan. Oke, Bang Sol itu aja. Yups. Kita akhiri dulu dengan permohonan maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau kenapa ketawa aja? Maaf mulu. Salah-salah kata. Pasti dong. Ya, atau yang kurang tepat ceritanya atau misalkan belibet apalah gitu. Boleh kritik juga ya. Kritik saran ya. please dong. Kita tunggu lah. Betul. Oke, itu aja akhir kata kita penutupan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Selamat malam.